Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Haji Andra di Museum Arsitek Andreas Napoleon. Ini saya akan membacakan tulisan saya dalam mencari kata-kata Rob di dalam kitab yang telah ditulis oleh 4 khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang mengacu pada kitab yang diterima Adam alaihissalam sebagai khalifah. Jadi nama khalifah yang diterima oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu mengacu pada penciptaan khalifah di alam ruh. Jadi bukan nabi penutup yang menyusun kitab itu, tapi memang disusun oleh pencipta kita, Rabbil Alamin. Ini kita akan bacakan surat surat ketiga nih. Surat 3 ini Ali Imran 51. Jadi pada ayat surat Ali Imran ayat 51 ini juz 3, ini bagian ke-97 dari buku Mengenal Rob yang kelima nih. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri min lisani yafqahu qawli. Ali Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Inna allaha rabbi wa rabbukum wa'budu hadza siratum mustaqim. Ini arti terjemahnya. Sungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Ini versi terjemahan Republik Indonesia. Ini pemahaman saya nih, saya ada. Jadi selama 50 tahun mengenal Islam ini, ya saya ketemu dengan Quran terjemahan. Jadi saya punya semacam pemahaman keseluruhan terhadap Quran terjemahan nih, yang saya mulai ketika SMP. Saya membaca Bible, Quran and Science. Jadi Quran ini kan ada sains gitu, sementara banyak orang, ulama-ulama kita itu nggak tahu sains, cuma tahu bahasa. Jadi kadang pemahamannya terbatas, tapi mereka udah teriak-teriak ulama, syariat segala. Tapi coba mereka belajar ilmu pesawat juga, komputer, jadi lebih nyata Tuhan tuh. Jadi ada toreko sains, ada toreko mistik. Mereka ini ulama Indonesia ini toreko mistik semua. Yang toreko sains nggak dianggap ulama. Jadi yang anggota NU itu banyak kan toreko mistik. Nah baru kemarin ada toreko sains dari alumni TB Yakut gitu. Ternyata kasus
masalah haji yang katanya perintah Presiden Jokowi. Jadi kita punya presiden yang namanya Jokowi ini yang pembohong besar. Kalau pembohong besar itu dajjal namanya. Jadi di negara kita ini sudah turun dajjal itu. Ini saya akan bacakan innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Sungguh dia Rabbi dan Rabbukum. Mengabdi kepada dia ini jalan yang benar. Jadi kalau Allah itu saya terjemahin dia. Jadi dia itu Rob. Robbi. Jadi Rob kita dan Robbukum, Rob kamu. Mengabdi kepada dia, kita mengabdi kepada Rob karena Rob itu pemilik manusia, Robbinas. Dan pencipta kita, Robbikal ladzi khalaq. Ini jalan yang benar. Jadi kalau diterjemahkan Tuhan nggak cocok. Kalau di 3 ayat yang surat terakhir tuh Robbinas, Malikinas, Ilahinas. Nah ilah ini boleh kita terjemahin Tuhan. Jadi kalau Rob itu pemilik, bahasa Inggrisnya Lord. Kalau ilah itu yang kita pentingkan. Nah itu bahasa Inggrisnya God. Nah, makanya orang Arab ada Tuhan selain Allah. Kalau dia percaya pada Allah ada Tuhan lain. Yang dibilang syirik. Karena Allah itu semua dia. Walaupun Tuhan lain juga tetap aja akan kembali kepada Rob. Tuhan Allah, Tuhan Lata dan Uzza. Makanya Nabi diturunkan itu untuk menyampaikan Rob. Iqra bismi Rob. Kan bismillah. Nabi Sulaiman buat surat kepada Ratu Balkis bismillah karena Ratu Balkis kan belum beriman. Nah jadi dakwah kita ini adalah dakwah untuk orang-orang yang belum beriman. Jadi ulama-ulama kita ini nganggap yang dia dakwah itu bukan orang beriman ya, karena mereka umumnya nggak tahu isi kitab. Karena mereka sendiri udah merancang untuk tidak membaca kitab itu. Memang rencana orang Eropa mengalahkan umat Islam itu menjauhkan umat Islam itu dari kitabnya. Yang disebut mereka kitab suci Quran katanya. Quran itu bacaan-bacaan, ayat-ayat mulai dari Nabi Adam menerima kalimat, Nabi Musa menerima Quran, Nabi Isa menerima hidangan, Nabi Muhammad terima Iqra, baru disusun dalam bentuk kitab oleh khalifah. Yaitu kita harus belajar sejarah juga. Ini enggak, udah kebanyakan kitab, kebanyakan ulama. Jadi yang dasar napak tilas jujur malah enggak. Nah, selalu ada pengampunan dosa, malah Tuhan lebih menyayangi ahli maksiat yang taubat. Enggak nemu saya di sini. Jadi cerita-cerita ulama itu sangat jauh berbeda dengan isi kitab ini. Dulu saya takut nyampaikan ini karena saya udah tua. Sekarang ya saya sampaikan. Isi kepala ulama itu nggak sama dengan isi kitab ini. Terima kasih ada yang sudah nonton. Mudah-mudahan kita bisa terus Iqra, memperbaiki diri sehingga bangsa dan negara ini bisa selamat dan alam semesta ini bisa kita pelihara. Mudah-mudahan berbagai bencana yang menimpa bangsa Indonesia ini menyadarkan bangsa Indonesia. Jadi kita nggak perlu nyalain pejabat segala macam. Pejabat itu kan kita yang milih, kita yang doain. Ulama-ulama itu kan nyuruh doain pejabat terus. Menurut cerita-cerita hadis yang ulama-ulama mereka rata-rata memang anak buahnya pejabat dari Senokor-Gronya itu kan suruhan Belanda. Nah, murid-muridnya lah ulama-ulama orientalis itu yang nggak meningkatkan iman, tidak mengenalkan kitab. Ya alhamdulillahirabbil alamin kita masih bisa terus Iqra. Mudah-mudahan akan lahir anak bangsa yang jujur-jujur sehingga kita bisa melakukan revolusi jujur dan mudah
dapat berkah dari Tuhan atas alam yang sudah sangat kaya ini. Kalau sekarang ini berkahnya dicabut karena orang yang ngaku beriman tidak paham isi kitabnya. Jadi orang asing yang menikmati keberkahan alam kita. Jadi nggak perlu kita ribut, ya salah kita sendiri. Boleh ditanya semua orang yang beriman itu sudah tamat Quran terjemahan belum, tapi ngakunya beriman betul sama kitab itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Alhamdulillahirobbilalamin. Salamun qaulam mir rabbir rahim.